Gus Samsudin dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Banyak yang datang bersilaturahmi kepadanya, tak terbatas pada satu golongan atau agama, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalin silaturahmi dan mencari nasihat kehidupan. Seperti pada hari ini, Gus Samsudin kedatangan tamu, seorang ibu beragama Katolik yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan keluarganya. Meskipun berbeda keyakinan, Gus Samsudin tetap memberikan nasihat dengan bijak berdasarkan ajaran Islam yang diyakininya. Tentu, ada beberapa hal yang mungkin sulit diterima oleh sang ibu karena perbedaan latar belakang kepercayaan. Bahkan, dalam perbincangan tersebut, Gus Samsudin seperti sedang diuji dengan berbagai pertanyaan yang cukup kritis. Namun, beliau tetap sabar dan tenang, mengikuti kata hati dalam menyampaikan nasihat dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Bagi Gus Samsudin, memberi pertolongan atau nasihat tidak mengenal batas agama, suku, atau golongan. Semuanya harus dilakukan dengan pelan-pelan dan penuh kesadaran agar tidak menyinggung, namun tetap memberi manfaat. Bagaimana kisah lengkap pertemuan yang penuh makna antara Gus Samsudin dan ibu beragama Katolik ini? Saksikan video selengkapnya sampai akhir. Ini ya sebenarnya hampir semua orang yang melakukan seperti ini bangkrut tuh gak cuma anak ibu, banyak. Makanya tadi kalau anaknya bilang suruh cari orang indigo, mencari solusinya di luar gak akan selesai, karena masalahnya di dalam. Ada ya mungkin agama ibu beda, tapi kalau di dalam agama saya itu ya sapa sing nandur ki semanen. Mungkin di agama Buddha namanya karma gitu, menghalangi. Tapi kan ya berhak untuk kembali. Nah itu. Itu loh. Tapi ya harus siap itu tadi. Jadi ini saat ini sedang ditegur sama Tuhan, dibersihkan. Jadi kalau pengen kembali, yang pertama ya harus introspeksi, minta maaf, berjanji nggak mengulangi gitu. Insya Allah nanti bisa. Makanya tadi Ibu tanya ke saya, ini apa gangguannya dari luar? Ya hati saya menjawab, saya nggak mau membohongin hati. Bohongin hati itu dosa. Membohongin hati itu nanti hati kita itu mati. Jadi kita nanti nggak punya petunjuk, nggak punya khotirah. Orang yang biasa membohongi hati, jangan ngarep-ngarep hidupnya itu lempeng, mujur. Karena hati itu kayak lampu loh. Lampu itu maksudnya cahaya. Ya gimana orang jalan kalau cahayanya mati kan? Gelap toh, nabrak-nabrak toh. Ya makanya hati itu kan tempatnya Gusti. Hati itu tempatnya Gusti, makanya tarkul ma'asi, toreko, dzikir Allah itu tujuannya apa? Membersihkan hati, menghidupkan hati. Setelah bersih, disitu nanti Allah berada di hati kita. Bahasa tasawuf loh ya. Nanti akhirnya hidup itu ditutup sama Allah lewat khotirah. Al-Fatihah. Apa agama ibu napa? Katolik. Oh Katolik. Katolik itu beda atau sama Kristen itu? Beda sih. Beda ya. Beda cara apa ya? Ibadahnya beda. Oh tapi kalau sama di gereja ya? Ya, cuma doa-doanya enggak sama. Cuma anunya aja, doanya nggak sama. Perjanjian lama, perjanjian baru gitu? Iya. Ya tetap. Ya, tetap. Ya. Mungkin. Saya malah nggak tahu. Pengalaman baru ya itu saya. Ya ada teman-teman saya di yang agamanya Kristen Katolik itu ada, cuman saya nggak pernah tanya. Iya. Ya berteman itu aja. Selain itu apa lagi? Selain masalah anak. Apa sih? Khusus masalah anak itu datang ke sini ya. Al-Fatihah. Siapa tadi anaknya? Iya memang namanya orang
usaha itu naik turun, Iya. itu sudah wajar sebenarnya. Dalam usaha naik turun itu wajar, karena memang kita itu harus berhati-hati dalam bekerja itu. Ya termasuk saya sendiri, saya pun ya naik ya turun gitu. Iya, kalau saya simak dari dulu ya. Naik turun lagi. Bareng ya sama Mas ini. Iya. Tapi saya ketemu apa takut. Iya, ini ya suka makan orang kadang. Iya. Terus nanti ketemu itu Pak Darun Semusuan. Ini kadang-kadang ya mukso barang kok ya Lia. Mukso barang kok ya kadang-kadang hilang. Iya. Kalau penggemar itu gimana ya? Setiap malam kalau Iya. ada namanya itu satu rumah tuh gemar semua. Jadi suami saya juga Suaminya nggak diajak. enggak sudah ini sepuh ya. Oh, sudah 75. Saya 72. Itu faktor usia. Tapi ya gitu udah kita kan bisa sudah saya kok gak bayangan apa ya gitu. Tayang cuman di channel yang beda. Oh iya dah. Ada tiap hari tayang 2, 3. Cuman kan saya kan channelnya 3. Ada Batin Saridin, Batin 2, sama Gus Samsudin Family. Jadi sekarang itu tayangnya di Batin 2. Kalau di YouTube itu dipencet Gus Samsudin terbaru gitu, nanti muncul. Oh iya. Kan kebanyakan subscribe, tapi kan yang di subscribe itu saya belum upload. Mungkin 1 bulan lagi upload saya, setengah bulan lagi lah di channel yang lama. Tapi ini masih di channel yang baru, yang lainnya, bukan yang sudah 1,8 juta itu. Ini yang baru, yang 400-an lah, 400-an subscriber. Ya ditunggu aja nanti insyaallah. Nah, di YouTube sampai pencetnya ada Gus Samsudin terbaru gitu. Oh. Nanti muncul. Serumah itu hiburannya itu. Iya. Sekarang ya yang itu ya GNS apa gitu. Tapi nggak seseru ini sih jenengan. Sekarang saya ini lebih banyak ke pitutur. Sudah jarang actionnya. Lebih suka bagian daleman. Kalau dulu kan bagian luar, Iya. berantem. Sekarang senengnya bagian daleman. Oh gitu. Ya mungkin jenengan namanya mungkin meditasi Iya. atau berdoa lah, intinya gitu. Seneng yang itu. Karena kalau yang berantem itu kontroversi. Iya, iya. Orang taunya cuman kita berantem ke tempat dukun, taunya kita ke tempat dukun, padahal kita itu kan memberantas. Jadi orang mengira kita itu mendukung, gitu juga ada. Ya namanya orang. Itu untuk saya sendiri. Kalau untuk anak jenengan tadi, ya namanya orang usaha itu sebenarnya wajar-wajar saja, naik turun itu. Nggak ada unsur di ini deh, terus nggak ada unsur dari Intinya orang-orang. ada unsur gaib apa tidak gitu ya. Iya. Sebenarnya tetap ada, karena memang hubungan antara psikis, non medis dan medis itu tetap berkesinambungan. Antara yang nyata dan yang gaib itu, kalau saya tetap berhubungan antara ya dohiriyah maupun batiniah itu ada. Cuman yang perlu diketahui, walaupun itu ada hubungan, tidak semuanya itu karena dari luar. Ada juga masalah itu yang paling banyak juga dari dalam. Jadi jangan kita itu fokusnya di luar, tapi ternyata gangguannya itu di dalam. Kalau menurut saya, ya kalau benar itu datangnya dari Tuhan. Kalau salah ya dari saya sendiri. Ada masalah, tapi dari dalam. Keluarga ya. Dari dalam itu bukan hanya dari keluarga, tapi lebih dalam lagi, yaitu diri sendiri. Bukan cuma dari orang tua, istri, tetangga, saudara, tapi lebih dari dalam, yaitu dari diri sendiri. Selain dari dalam sendiri,
yang nanti perlu supaya ini kuncinya, orang itu kalau mau sukses hatinya itu harus welas asih, hatinya itu harus penuh dengan kasih sayang. Itu yang pertama. Kenapa saya dari dulu walaupun dijatuhkan insya Allah tidak jatuh-jatuh, tetap bisa bertahan, karena insya Allah saya itu kepada siapapun tidak ada kebencian, adanya itu rasa sayang. Karena saya punya prinsip, kalau kita itu sayang, maka kita itu nanti akan bisa membahagiakan orang yang kita sayangi. Walaupun toh ada orang yang tidak suka sama kita, tapi kalau kita itu senang sama dia, nanti kita bisa menyenangkan orang itu. Makanya saya dari dulu ya tidak pindah-pindah dari tempat ini, walaupun ada yang nggak suka, tapi saya tetap suka ke mereka. Itu yang harus dipegang oleh orang yang mungkin punya pondok pesantren, punya usaha, punya pabrik, punya toko, punya rumah makan gitu. Karena kalau kita senang, makanan aja nanti nggak cuma masuk ke mulutnya, ke perutnya, tapi juga masuk ke hatinya. Begitu juga dalam hal usaha. Ini sebenarnya lebih jelasnya lagi ada di dalam kitab Mambaul Hikmah, diterangkan. Jadi memang ilmu hikmah itu tajribiyah. Tapi sesuatu hal itu tidak bisa ditajribkan kalau kita sendiri tidak melakukan. Ya cumanya amalan welas asih, pengasihan itu. Kalau kita sendiri masih ada kebencian, ya ilmunya nggak mandi. Jadi membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim itu bukan membaca yang kayak kita baca Quran, membaca diri kita sendiri, membersihkan di sini. Kalau kita sendiri sayang sama orang, ya orang pun juga akan sayang ke kita. Itu yang pertama untuk anaknya. Jadi nanti kalau ketemu anaknya disampaikan, sekarang coba welas asihnya lebih dikuatkan lagi, lebih dikuatkan lagi welas asihnya. Kalau kita tentu ya Allah ya Rahman ya Rahim itu amalannya. Yang kedua, Maksudnya doa-doanya. iya, kalau kita muslim tentu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin kalau dia agama jenengan Tuhan yang maha asih, itu diulang-ulang terus sehingga nanti berdampak terhadap diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya rasakan dari sini, kalau benar datangnya dari Tuhan, kalau salah saya mohon maaf. Ada masalah juga dari tempat. Iya, tapi perlu diketahui tempat itu sebenarnya nggak jadi masalah, asalkan kita itu bisa menjadi khalifah fi ardi. Sebenarnya asalkan kita itu senang berpuasa, senang bangun malam, terus nggak ada kebencian, nggak ada rasa takut, sebenarnya nggak masalah. Cuman ada masalah kalau kita sendiri yang bermasalah. Ini juga ada masalah dari tempat. Tempatnya itu ada gangguan dari Ummu Sabyanya. Rumah maksudnya. Iya, saya kalau dari penglihatan saya entah rumah atau apa saya nggak jelas, yang jelas tempat. Mungkin ya rumah itu seperti yang kita sampaikan dari ditempati. Iya, yang ditempati. Lalu yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara menanggulangi. Kalau saya dari muslim tentu setiap masuk rumah itu harus mengucapkan salam. Intinya mendoakan untuk saya sendiri yang pemasuk rumah, karena rumah itu adalah surgaku. Dan yang kedua juga mendoakan yang ada di rumah, baik itu tempat dan lain sebagainya. Terserah doanya gimana kalau dalam bahasa ini. Ya salam untuk semuanya lah, mendoakan. Ketika masuk itu jangan langsung masuk. Karena ketika kita mengucapkan salam nanti yang jelek akan mental keluar. Tapi kalau enggak, nanti yang dari dalam juga ikut masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di rumah ada jinnya, ada penghalangnya, ya harus dihilangkan dengan cara bagaimana? Mungkin bisa mengundang anak-anak yatim ke rumah, sholawatan, kasih makan, bikin selamatan sama tetangga boleh. Makanya saya senang di sini itu kalau ada yang gendurenan, yasinan, itu saya senang. Karena itu termasuk dalam hal tolak bala. Itu dalam hal membuka rezeki juga begitu. Jadi
silahkan berapa orang, 7 orang, 41 orang, diundang ke rumah, disenangkan, diajak makan gitu. Boleh tetangga, boleh anak yatim gitu. Nanti yang terakhir saya kasih media, silakan di rumah ya. Terus yang kedua juga masalah anak saya. Anak saya itu kan ya, namanya orang lupa ya. Dia itu pas dinas ke Bali dengan sekretarisnya. Nah, di situ karena sekretarisnya itu kan senang ke anak saya itu. Akhirnya terjadi apa ya tuh pokoknya Perselingkuhan. ya itu kalau dalam agama Katolik itu kawin dua kan tidak boleh. Ya. Nah, terus saya itu ini kalau memang kamu perselingkuhan itu sampai ada anaknya, jangan sampai kamu bukan anak itu harus kamu pelihara dengan baik, harus kamu akui walaupun agama itu menentang, tapi hukum Allah itu tidak boleh. Jadi anak itu sampai sekarang dengan ibunya itu saya suruh ini apa pokoknya jadikan keluarga itu. Saya juga mengakui itu menantu saya. Jadi kalau menurut agama kan tidak boleh kan kawin dua. Tapi saya sebagai ibunya Nggak boleh, kenapa dilanggar? ya namanya orang kita ya bisa. Ya pantas anak. Makanya saya dari tadi bilang kan masalahnya dari Nah, tapi itu kalau diceritakan ya nggak baik ya. Pokoknya saya minta dia tanggung jawab pada anak dan istrinya itu, gitu. Tapi memang kalau secara agama itu kan nggak boleh ya. berapa anak ibu itu? Anak jenengan berapa? Yang bermasalah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak ada sih, nggak ada masalah. Nah, yang nomor 1 ini yang saya aturkan bagus tadi, yaitu Terus kenapa tadi bertanya kalau masalahnya diganggu orang? itu masalah usahanya ya. Iya. Terus masalah itu saya tahu yang Gus mengatakan kalau masalah datang dari diri sendiri tadi. Nah, itu ya mungkin karena itu ya. Tapi saya Makanya saya bertahan, betul. Saya bertahan. Makanya saya itu kalau bicara Pur, bapakmu ini bukan karena pikiran, insya Allah, bukan juga karena nafsu, tapi dari hati. Kalau dari hati itu insya Allah suci, benar, insya Allah. Makanya tadi ketika bilang, mohon maaf, dari luar, saya menjawab bukan, masalahnya dari dalam. Saya sudah bilang berkali-kali, setiap ada orang yang bermasalah dengan usahanya, coba lihat bagaimana dia memperlakukan pasangannya. Lihat, setiap ada orang yang bangkrut usahanya, susah, selalu ditipu orang, pokoknya selalu masalah dalam usahanya. Coba lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Dan beberapa orang itu mengatakan kalau itu disuruh misah gitu, tapi saya itu enggak setuju. Jadi kan repot ya. Saya kalau ini anak ini diterlantarkan, saya enggak setuju. Dek, mulai aja deh. Mulai ya. Ora usah milu aku tak kewaplok milu aku. Bojone ulang tahun kok arep milu. Lah enggak bojomu dijak. Lha pantun kok. Dijak ning hotel kono to blok. Turun. Ngono kacane bojomu turu ora usah kerja kowe. Tak kei waktu sehari libur. Mulai. Tak pantem iki lho, mulai. Ora ndang mulai. Ora butuh aku kono wong arep lar. Aku arep ning pangi milu ya. Piye. Jadi maksudnya itu kan tidak boleh begitu kan gitu ya. Tapi saya itu bertahan supaya anak itu dengan anaknya
Jadi istri keduanya itu dengan anaknya itu jangan diterlantarkan. Kalau dari saya, Kalau dari orang-orang suruh. kalau dari orang-orang itu karena Orang-orang itu siapa? ya misalnya lingkungan dari Suruhnya apa? gereja, Suruhnya apa? itu nyuruhnya tidak boleh diteruskan. Itu kan kasihan. Jadi kalau saya tuh ya biar kita melanggar, tapi kan untuk kemanusiaannya itu lebih ya kasihan tuh kalau yang kedua itu nanti tidak diubah. Inilah kasarannya kan tidak boleh. Enggak, kalau di dalam agama ibu itu, kalau orang sudah terlanjur seperti itu punya anak, masa ya tidak boleh bertanggung jawab toh Bu? Bertanggung jawabnya itu boleh, tapi nanti kan tidak bisa menerima ini seperti komuni itu loh. Terus yang kalau di gereja itu kan tidak boleh. Seperti ini apa itu? Lah daripada melakukan dosa terus menerus. Nah, makanya solusinya itu kalau mungkin kalau dari jenengan itu gimana gitu loh. Ya kalau saya harus tanggung jawab. Siapa yang berbuat ya harus tanggung jawab. Ya, makanya Itu sudah berdosa terus bikin dosa lagi. Kalau nggak bertanggung jawab. Terus jangan sampai ngambang. nah makanya itu nanti kalau ini kan sudah ngedrop ya kebutuhan terus ya jadi nanti Ya ngedrop kesalahannya dewe kok. ya makanya tadi itu loh Makanya tadi Ibu tanya ke saya, ini apa gangguannya dari luar? Ya hati saya menjawab, saya nggak mau membohongin hati. Bohongin hati itu dosa. Membohongin hati itu nanti hati kita itu mati. Jadi kita nanti nggak punya petunjuk, nggak punya khotirah. Orang yang biasa membohongi hati, jangan ngarep-ngarep hidupnya itu lempeng, mujur. Karena hati itu kayak lampu loh. Lampu itu maksudnya cahaya. Ya gimana orang jalan kalau cahayanya mati kan? Gelap toh, nabrak toh. Ya makanya hati itu kan tempatnya Gusti. Hati itu tempatnya Gusti, makanya tarkul ma'asi, toreko, dzikir Allah itu tujuannya apa? Membersihkan hati, menghidupkan hati. Setelah bersih, disitu nanti Allah berada di hati kita. Bahasa tasawuf loh ya. Nanti akhirnya hidup itu ditutup sama Allah lewat khotirah. Kalau hatinya mati, peteng, gelap, tempatnya setan, kotor, ya yang nuntun setan, gitu loh. Kalau saya tetap tentu harus mengikuti hatinya lah, itu. ya jadi anak saya itu tetap bertanggung jawab sekarang ya di rumah ya pokoknya semuanya tuh di ini tuh Suruh kesini tak mandikan di sana. Loh, ngono toh. enggak tenanan loh Bu, dimandikan itu bukan kok maksudnya dibersihkan. Biar jalannya enak itu loh Bu. Mau usahanya mau maju lagi apa enggak? Kalau enggak saya sampean ini tak kasih air toh. ya Kasih garam terus sampai nanti cuci tangan, cuci muka. Kalau di agama saya wudu namanya. Sampai nanti cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Airnya ditampung. Terus nanti airnya itu sampai gunakan untuk memandikan anak jenengan. Terus anak jenengan suruh minta maaf. nah ini Gus masalahnya itu untuk saya itu ingin merukunkan antara istri pertama yang kedua itu masih kok sulit gitu loh masih kan logikanya kan kalau memang harusnya kan berdua harus rukun ya Enggak, kata siapa? Kata siapa harus rukun? Enggak. Baginda Rasulullah itu punya istri banyak, rumahnya sendiri-sendiri. Oh, iya, Ketika istri yang lainnya datang, apa Bur? Itu pun ya Siti Aisyah ya cemburu. Nggak bisa hati kok disatukan. Ya tetap sakit hati. jadi anu gitu ya dok kok dok mesti dok Ya yang penting yang laki-laki tanggung jawab, Ya. yang penting nggak menyakiti hatinya itu. Gitu. nah tadi saya sudah bilang nanti solusinya mesti bojomu kuwi kon ngawuh karo bojo kedua Enggak. gitu. Enggak. Saya sudah bedek gitu Solusinya mantumu apa kuwi sing laki ya? Sing laki. anak saya yang laki Anakmu yang laki.
Yang laki suruh minta maaf sama yang istri pertama, Ya. istri tua. Berarti kan tahu kalau kan sama dengan memberitahu kalau aku kawin lagi. Enggak sih, Bu. Iya no. Ini bangkrutnya itu masalahnya kalau di dalam hati saya nggak mau membohongi hati ya, Bu ya. Saya nggak mau membohongi hati. Jadi saya sering berkata, kalau Ibu sering nonton YouTube saya, setiap laki-laki menyakiti hati istri, pasti usahanya laki-laki bangkrut. Pasti bangkrut. Itu yang saya tahu. Jadi orang banyak datang ke sini minta syarat gini, pasti saya omeli. Kamu itu usahamu bangkrut begini, kenapa? Karena kamu itu bersalah sama istrimu. Ingat, rezekimu sekarang itu apa kamu pikir itu karena usahamu? Bukan. Bukan cuman karena, iya memang salah satunya usahamu. Tapi ini karena berkat doanya istrimu. Ketika istrimu itu hatinya senang, semuanya nih, ini kayak air yang mengalir itu, nggak ada hambatannya, lancar. Tapi ketika hati istri sakit, selesai kamu. Selesai. Jadi logikanya nanti anak saya minta maaf ke Istri, istri. nggak apa-apa, nggak akan Minta maaf karena saya kawin lagi. nggak lah. Enggak, Gus. Oh, minta maaf saja. Kalau saya tentu yang pertama harus minta maaf. Lah, minta maaf untuk hal yang sudah terjadi terus nggak mengulangi lagi begitu. Tapi ini memang istri yang pertama ini belum tahu tak kalau ini. Belum tahu, tapi saya tuh pengen tak rukunkan gitu loh. Sampai punya anak itu belum tahu. Belum tahu. Makanya itu. Tapi aku nak bosan syuting mesti Pokoknya sakti ngono. Kok ngerti aku arep ngono. Siapa yang bilang itu? ya saya tadi kan yang kok nak bosan syuting mesti kowe kon ngrukune bojomu. Saya gitu tadi. Nggak harus rukun. Yang penting dia harus minta maaf sama. Minta maaf. Tapi bilangnya minta maaf tuh saya minta maaf karena saya kawin lagi gitu ya. Enggak. Enggak. Minta maaf kok. Iya. Minta maaf memperbaiki. Ini agak bahaya loh ini. Bahaya banget loh. Bahayanya? Ya, satu kesalahan yang membuat dia bangkrut itu karena zina tadi. Zina. Karena zina itu kan hubungannya sama Tuhan. Minta maaf itu. Sama ampun sama Tuhan kan gampang. Yang penting kita nggak melakukan lagi. Kalau terus kita tobat dengan insya Allah Tuhan kan pengampun. Ya. Terus tanggung jawab. Iya. Ya kalau zina ini soalnya dosanya berlipat-lipat, Bu. Dosa sama istri, mengkhianati istri, dosa sama mertua yang dari istri, dosa sama yang dizinai. Ya. Itu jadi dosanya itu gini, gulung. Ya. Gitu. Ini ya sebenarnya hampir semua orang yang melakukan seperti ini bangkrut tuh nggak cuma anak ibu, banyak. Makanya tadi kalau anaknya bilang suruh cari orang indigo, mencari solusinya di luar gak akan selesai karena masalahnya di dalam. Ada ya mungkin agama ibu beda, tapi kalau di dalam agama saya itu ya sapa sing nandur ki semanen. Mungkin di agama Buddha namanya karma gitu. Menghalangi. Jadi kan ya berhak untuk kembali. Nah itu. Itu loh. Tapi ya harus siap itu tadi. Jadi ini saat ini sedang ditegur sama Tuhan, dibersihkan. Jadi kalau pengen kembali, yang pertama ya harus introspeksi, minta maaf, berjanji nggak mengulangi gitu. Insya Allah nanti bisa. Jadi bilang ke istrinya gitu ya, Gus ya. Minta maaf sama istrinya. Ya, minta maaf. Kesalahan saya tidak akan saya ulangi lagi. Gitu ya. Terus tekoni kesalahan itu apa? Gimana? Kan pasti gitu ya logikanya loh. Kalau saya itu minta maaf itu bukan hanya dengan kata-kata sih, Bu. Ya. Kalau saya itu meminta maaf itu ya memuliakan, Iya, itu betul. membahagiakan gitu. Terkadang meminta maaf itu
dengan bahasa yang saya sendirilah, intinya ya minta maaf, terus setelah itu berusaha untuk membahagiakan dia. Iya itu. Iya. Itulah yang saya lakukan terhadap istri saya sekarang. Saya dulu pernah melakukan kesalahan, Bu, sama istri saya. Oh iya. Salah apa? Ya pokoknya adalah Oh. pribadi saya. Iya iya. Akhirnya saya pernah sampai jatuh. Oke. Ya, karena saya nikah lagi tuh, saya jatuh dia. Oh nikah lagi. Ya. Nah, setelah saya melakukan kesalahan, intinya kan dulu susahnya sama dia. Ketika saya bahagia, saya kaya, saya nikah lagi. Walaupun entah memang dari yai saya memang ijazahnya seperti itu, karena mengamalkan amalan ini gitu. Tapi enggak harus sebenarnya. Namanya orang ya. Ya. Nah, ketika saya menikah lagi kan istri saya sakit hati. Saya langsung dapat ujian itu di demo itu, usaha saya ambruk brek. Setelah itu saya berjanji untuk tidak menyakiti, meminta maaf, karena beliau, intinya saya membahagiakan beliau lah dengan perbuatan saya. Saya benar-benar cinta banget sama istri saya. Akhirnya dengan izin Allah, saya minta ampun sama Allah, tapi tidak meninggalkan loh, minta ampun sama Allah, terus berbuat baik. Alhamdulillah dia bisa naik lagi. Sekarang itu ya begitu. Jadi kalau anak berpelukan kadang itu terus diajak jalan-jalan. Pokoknya dibahagiakan lah yang istri pertamanya itu. Tapi yang namanya udah sakit hati. Tapi belum tahu loh Gus. Nggak sakit hati, dia malah tanya saya, Bu, niku lho Mas Chandra niku sakniki kula niku kok akeh yo. Aneh iki piye? Lah anu bendina niku ngwakuli kula lho. Lah mau niku ora. Kasih sayangnya itu berlebih-lebih loh Bu. Nah saya sebagai ibunya kan sudah tahu dong. Jadi, Hati wanita itu sebenarnya tidak bisa dibohongi. Kita bisa membohongi secara zahirnya, tetapi hatinya tetap berasa. Ingat kita itu hidup itu, orang itu ada sedulur batinnya loh Bu. ya, Ada 4 saudara kita. ya, Dia yang 2 di bawah kita, yang 2 di atas kita. Dan ketika kita didolimin sama orang, saudara kita ini ada yang nggak terima loh nanti. Dan saudara ini berat loh ini, berat banget. Makanya saya itu anti pengen orang, anti sama dukun saya maaf gitu. Saya bilang kamu itu jangan nyakitin orang, kamu itu. Saya pun nggak langsung jujur, nggak Bu. Maaf gitu. Nanti kalau orangnya nyerang saya, ya saya cukup minta sama Tuhan balik ke dia sendiri, bukan. Itu makanya yuk ngeri berhubungan sama manusia itu. Karena kalau berdosa sama Tuhan itu masih, tapi tetap namanya berdosa itu biasanya ke Tuhan yang ke manusia. Kecuali perintah Tuhan yang kayak yang lainnya lah. Kalau sudah berhubungan dengan manusia itu berat Bu. saya sendiri dulu waktu masih kecil ya, itu mau jatuhkan. Saya bilang gak akan bisa menjatuhkan saya. Iya benar. Loh kok iso kok sombong men? Lah aku lho wis jatuh. Iya bagus. Manusia kan sudah Iya. di dasar Tanah, kita ini udah jadi tanah, Iya. dasar. Kalau ada kadang orang benci, kalau ada orang benci, aku sok mati lah bakal layak. Kok cek nemen ya mesti wae ra layak wong sing mati dhisik kowe. Kalau saya tuh nyemantai, tapi anak saya itu serius semua gitu. Kalau saya itu nyantai aja, nggak peduli orang, fokus ke diri sendiri. Kalau saya sih gitu. Berarti kita ini sehati ya. Siapa tahu nanti Ibu mau login gitu. Ya itu. Nanti kalau mau login kasih tahu saya. Ya itu loh. Namanya orang pasti ada yang nggak suka. Cuekin aja. Kalau saya gitu. Doain yang baik-baik aja untuk orang yang tidak baik sama kita. Saya tetap mendoakan yang baik walaupun orang itu nggak baik sama saya. Ya, saya juga nggak mau ngeluarin energi untuk menjelaskan saya harus gini ya. Nggak peduli amat. Kalau saya gitu, prinsip saya itu gitu. Makanya saya tuh sakit jantung itu pasang ring 7 loh saya. Terus pasang ring 7. Dokter itu sudah ngasih deadline
saya itu kalau dokter kan lihat dari fungsi organ ya. Kalau saya kan dari ya cuek-cuek tadi, cuek-cuek aja gitu. Ya dokter nggak boleh ini setir mobil. Berarti sekarang ini ibu 7? Iya, 6 ringnya. 6. Terus ke-7 itu di belokan. Jadi sumbatannya itu di belokan, jadi nggak bisa. Terus disuruh bypass. Saya bypass kan enggak sudah tua loh, di bypass kayak terus tua edel-edel. Pokoknya ya asluk dhewe. Jadi saya enggak ini. Sehat-sehat sendiri ya? Ya, Sehat-sehat dewi loh. cuek saya ini. Terus obat yang ada itu aja. Pakai BPJS atau mandiri, Bu? BPJS. Alhamdulillah. Pemerintah ini alhamdulillah sekarang banyak membantu masyarakat ya. Itu loh kalau ring 150 Bahkan ada yang 250, Bu. ring itu. Ada yang 250. Pasangnya di Singapura di mana ya? Aslinya sama saja. Sama saja ya. Iya. Lagian itu kalau sudah dipasang ring itu tinggal injury kita. Kalau enggak udah sama-sama pasang ring, ada yang kalau ketemu saya itu nangis. Lah kok ini apa nangis? Ya dulu itu nangis kalau ini ya apa-apa. Iya. Benar. Saya mati lah ya mati. Gitu aja kan ya. Iya, itu namanya ilmu tawakal, Iya. Ilmu dapat. ilmu pasrah itu, Bu. Iya. Ibu ini tinggal nunggu lokinnya aja ya. Nah, Nunggu syahadatnya ya. itu loh. Yang penting hidup menebarkan kebaikan, yes. Iya, itu aja. Nanti kan Nggak ada kebencian. kembali ke kita. Heeh. Kebaikan itu enggak gratis. Pasti ada. Iya benar itu. Enggak tahu saudara kita apa-apa gitu. Terus saya tuh bagus ya, ibu saya tuh kan muslim. Ibu saya muslim. Ibunya muslim? Ya, ayah saya Katolik. Jadi anaknya tuh yang 2 Katolik, yang 3, yang 4 muslim. Tapi kita hidup rukun. Alhamdulillah. Lah, kalau ibu saya tahajud ya, itu saya bilang gini, Bu, ayo ya, maka kalau dibangunkan, saya juga doa. Terus ibu saya tahajud, saya doa. Nanti habis itu saya Teman ya ada sholatnya, sampean. Di Katolik ada sholatnya, ya ada doanya. tapi nggak sholat itu ya. Ya doa-doa malam. Doa malam. Ya. Ibu saya tahajud, saya doa malam. Terus habis tahajud saya buatkan susu sama bakarkan kue. Habis itu ibu saya doa pagi apa tuh namanya? Subuh ya. Saya doa pagi. Nah, habis itu ibu saya itu sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Lah, ibu saya kan sudah meninggal. Ibu saya tuh kalau budaya itu ini ditarik gitu. Iyalah, sekarang pernah sering ditarik sampean. Lah ya. Saya tuh kalau apa tuh kalau waktunya doa nggak bisa bangun ya capek ya. Tarik. Ditarik loh Gus. Apa gitu Gus? Iya no. Loh, enggak, saya tuh sampai terasa. Iya. Saya bilang ini enggak Bu, ngomong. Iya. Apa? Bener tak? Iya. Sekarang aja ada di samping ibu. Oh, tenang tak? Sayang ibu enggak tahu sih ya. Mau dikasih tahu pun ya enggak tahu. Iya, bener tak Gus? Insya Allah. Soalnya saya tuh tiap hari minta maaf. Bener itu minta maaf. Saya tuh ngopeni ibu stroke itu 4 tahun setengah. Saya enggak percaya diopeni saudara-saudara itu enggak percaya. Enggak bersih, masih bau, gitu. Jadi saya Ya seperti kan ini cuma bicara masalah hati ya, seperti bilang sama saya, Gus tolong didoain ini anak saya ya gitu. Aku tak jawab nggih. Ya gitu. tolong ya Gus ya didoakan anak saya ya. Ya. Dibantu doa, kan kita itu sama-sama. Ya sampean juga ini kalau bahasa kita tawasul ke orang tua. Iya. Sampean mendoakan ibunya. Nanti doa ibu sampean ke ibu sampean itu nanti turunnya ke anak. Iya. Ke anak.
karena jenengan didoakan ibunya. Tawasuli, Al-Fatihai. Nggak bisa. Tapi saya tetap mendoakan. Tapi kalau mimpi itu sudah kayak Tapi ibu pakai kerudung cantik loh. promosi. Enggak mesti tiap hari kayak kerudung itu cantik loh ya. Kan saya menyesuaikan tadi. Iya. Kalau di rumah tuh saya kalau ini apa perawat apa itu ya kerudung. Kalau Oh, Bu ini perawat. enggak, saya guru. Oh, guru. Guru SD itu. Ya untuk anaknya tentu doa yang paling mustajab itu bukan dari saya, tapi dari ibu. Tetapi yakinlah masih bisa diperbaiki dan masih bisa berkembang. Ya. Saya berharap ibu juga bisa memberikan dukungan anaknya. Katakan masih bisa berkembang, jangan menyerah yang penting. Jangan menyerah. Terus dikembangkan. Usahanya dikembangkan, semangatnya girohnya ditumbuhkan lagi gitu. Dan salah satunya bisa dengan bangun malam itu. Iya. Kan tapi sebelumnya saya kan nggak bilang kalau anak saya itu begitu. Tak pikir mau Gus Sudin, oh sudah orang nggak nih. Aku ketinggalan beda-bedaan. Tapi ya Tapi yang gini loh Bu. Enggak apa-apa. Jadi gini, manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Jujur ya Bu ya. Ini saya nggak nutupin apa-apa. Saya juga bukan orang yang sok suci atau sok baik. Sebenarnya tadi ketika jenengan berbicara tentang anak jenengan, itu nasihat di dalam diri saya itu, yaitu seperti dirimu. Diri sendiri tadi saya Sudah paham ya? Sudah. Nah itu terus saya jadi ini nanda ono Gus Sudin verso. Maksudnya diri saya ya sama, saya pun juga pernah melakukan kesalahan sama. Saya pun juga, ya manusia itu nggak ada yang sempurna. Setiap manusia itu pernah melakukan dosa. Yang terpenting kita itu mau untuk memperbaiki diri. Ayo kowe ngono kuwi. Ya ngono. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Makanya kalau ada orang salah jangan disalahkan tapi diarahkan. Itu prinsip saya. Kalau ada orang salah jangan disalahkan tapi diarahkan. Nah, yang mereka butuhkan itu arah yang benar. Ini untuk ibu yang sabar, selalu istiqomah jalan kebaikan. Alhamdulillah. Kalau untuk penjualan rumah itu ada enggak Gus? Ada. Nanti tanah dari sini bisa dibawa ke sana. Nanti Paketin boleh ya? Boleh. Tapi harus di Al-Fatihai tiap malam 41 kali. Itu kan saya kemarin ada orang Banyuwangi punya usaha properti toh. Cuman berapa 40 rumah, enggak laku-laku. Alhamdulillah dengan izin Tuhan laku. Akhirnya dari 40 rumah itu beli lahan lagi 2 hektar, bikin rumah yang lebih banyak lagi. Kalau masalah rumah itu amalannya ya Al-Fatihah terus ya Hayyu ya Qayyum. Atau ibu kalau non muslim yang penting itu nyambung dengan gimana ya ceritanya ya, sulit ya. Doa itu ya Pak? Anak Gus. Enggak, yang penting duduk di tempat itu. Oh kayak meditasi itu ya? Oh iya, saya kalau malam sering meditasi. Iya. Meditasi kita paham bahwa kita ini adalah bagian daripada alam. Terus bahkan nafas yang kita hirup ini nanti pun juga akan dihirup oleh orang lain. Ke semua orang yang menghirup, bahkan tanah yang kita pijak ini pun di mana-mana ya orang menginjak tanah. Jadi nanti intinya berbicara bahwa Tuhan itu Maha tahu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Lalu kita minta kepada Tuhan. Dirasakan keluar masukin nafas tuh, pusatkan di hidung. Nanti akan ada yang berasa. Itu jadi sinyal.
Gitu. Saya kalau nggak meditasi ya pakai jantung ya Bahaya. 13 tahun. Mungkin insya Allah ya bisa tenang, bisa bertahan itu Iya. ya karena meditasi itu. Tidak hanya dari obat kan. Heeh. Sakit itu. Heeh. Bahkan sebenarnya diri kita sendiri mampu mengobati diri kita. Iya. Gitu. Jadi nanti yang di apa air tanah dari sini, kemudian air buat apa tadi Gus? Kok lali? Ya, air, garam, tanah, gitu. Terus didoain ya. Iya. Mau dipaket apa mau dibawa sekarang? Baiknya gimana ya? Kalau mau dibawa ya besok antar. Monggo kesel. Ya, terbaik Saya saja. naik sepuluh. Ibu rumahnya di mana? Di Jember, Anaknya di Jakarta. paketin aja ke Jakarta. Paketin aja ya. Terus nanti dikasih apa gitu cara-caranya. Ya karena beda agama mungkin ya hanya ditaruh terus meditasi itu. Nanti kalau doa insya Allah nanti tak sambungkan dari sini. Ini kalau mau ke sini ya nanti tak bawa ke Linggoyoni. Tapi kalau enggak ya bawain diambilkan air dari Linggoyoni saja. Tapi ada ya sarana ya itu. Ada yang kalau kita itu di sini niatnya hanya membantu Bu, jadi tidak ada sedikit pun saya itu insya Allah memberatkan setiap orang yang datang itu tidak ada. Kayak sekarang ini mungkin di dalam hati saya ada yang mengatakan gini, ya wis pakai media kambing gitu. Nah jadi gini Bu, saya itu tidak pernah memberatkan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan ya yang penting saya bantu. Yang penting dibantu saja dulu. Masalah nanti yang lain-lainnya itu nggak menjadi persoalan gitu aja. Gitu. Apakah pokoknya orang ke sini mau pakai kunir, pakai madu itu kan kayak gitu kan beli. Nah, kalau kayak gitu mau pakai kayak gitu ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau yang gampang-gampang saja, yang penting kita bantu dan yang penting ya kita bantu itu pakai yang garam, pakai yang air, pakai yang tanah gitu. Jadi kan kewajiban kita sebagai manusia itu kan kalau di dalam agama Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Yang penting kita bantu. Gitu. Kalau suatu saat nanti sudah agak maju atau sudah berjalan lagi gitu, nanti pakai media kambing. Jadi mungkin di agama Katolik ada ya sejarahnya tentang ceritanya tentang Nabi Ibrahim. Ada di Katolik. Ada Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Abraham ya. Punya anak Ismail itu. Iya. Ada cerita yang penyembelihan kambing, ada juga. Yaitu nanti untuk salah satunya untuk Mbak. Dulu waktu perkawinan itu anak saya tuh perkawinan itu ya sembelihan kambing yang laki-laki 2, anak saya laki-laki kan itu 4, yang perempuan 1. Mantap itu. 5. Itu namanya akikah. Iya. Nanti salah satu untuk bantu anak ibu ya itu nanti. Iya. Nanti untuk Perkawinan. ya itu saja. Ya. Nanti semuanya sudah disiapkan sama Abah Baron. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena ibu sudah mau datang ke sini. Semoga kedatangan ibu ini nanti membawa keberkahan, gitu. Membawa manfaat di dunia wal akhirah, ditolong oleh Allah, ditolong oleh Tuhan, sehingga semuanya menjadi mudah.